Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mufsidatis sholah. Bab akan menjelaskan tentang yang membatalkan sholat. Ini mungkin para jamaah salah satu hikmah yang kita petik dari Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab adalah bagaimana Nabi mendapatkan tugas suci, tugas mulia, yaitu sholat 5 waktu. Maka hikmah Isra Mi'raj paling tidak kita bisa menjaga, memelihara sholat kita dan bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Paling tidak dalam ibadah 3 yang harus kita perhatikan: makbul, mabrur, dan mabruk. Ini paling tidak kita bisa memperhatikan 3 hal ini. Ibadah makbul, ibadah yang sah. Sah dan tidak sahnya ibadah ukurannya adalah ilmu fikih. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu fikih seperti kitab Riyadul Badi'ah ini, kita bisa lebih memahami tentang tata cara melaksanakan ibadah kita, terutama sholat. Maka penting di dalam sholat, kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian ada lagi sunnah-sunnah sholat. Jangan sampai dari tahun ke tahun ibadah sholat kita begitu-begitu aja, tidak ada peningkatan, tidak ada kualitasnya. Naudzubillah ya. Usia semakin bertambah, kematian semakin dekat, tapi ibadah sholat semakin merosot kualitasnya. Naudzubillah. Terutama Isra Mi'raj yang kita selenggarakan tiap tahun harusnya dijadikan momentum introspeksi terhadap tugas suci sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu fikih ini menjadi upaya nyata bagi kita dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat. Insya Allah dalam bab ini kita akan membahas tentang pembatalan sholat. Al-mufsidatu, ini kadang masih banyak orang yang teledor karena mungkin tidak paham juga kali ya. Jadi masih banyak orang yang sholatnya batal, tapi karena dia tidak tahu, dia merasa tidak batal gitu. Ini bahaya juga ya, karena mungkin tadi belum memahami tentang ilmu pembatalan sholatnya. Maka penting sekali kita memahami tentang apa saja yang membuat sholat kita menjadi batal. Dan ini secara zohir, pembatalan secara zohir. Nanti ada pembatalan sholat secara batin. Jadi ada 2 yang membatalkan sholat itu. Al-mufsidatu in korona takbiratul ihram falatan akidu as-sholatu ma'aha. Apabila pembatalan sholat ini berbarengan dengan takbiratul ihram, maka tidak jadi sholatnya beserta pembatalan tersebut. Jadi artinya kalau pembatalan sholat itu terjadi berbarengan dengan kita takbiratul ihram, maka sholat itu dianggap tidak jadi. Jadi dari mulai takbir harus diperhatikan.
Wa in toro'at ba'da duhul fi sholat abtolat, kalau pembatalannya terjadi di dalam sholat maka jelas itu mah batal berarti sholatnya. Apa saja pembatalannya? Kasirotun, banyak banget. Ini sekali lagi ya, banyak orang yang batal sholat tapi karena nggak tahu ilmunya santai aja deh, karena nggak paham kan gitu ya. Naudzubillah, kita lama-lama sholat selama ini ternyata sholat kita selama ini batal kan gitu ya, karena tidak memahami pembatalannya. Maka penting sekali kita memahami tentang pembatalan sholatnya. Banyak banget soalnya ya, pembatalan sholat itu. Paminha diantaranya ini ya, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja, walau qolilan, walaupun sedikit. Jadi yang pertama yang membatalkan sholat itu adalah berbicara atau ngomong dengan sengaja. Ini insya Allah nggak bakal dilakukan sama kita ini. Insya Allah para jamaah ini udah paham, nggak mungkin ada orang sholat ngomong, nggak mungkin. Ini kayaknya nggak bakal terjadi. Ya kecuali orang yang awam banget mungkin gitu ya. Mungkin bisa terjadi. Walau qolilan, walaupun ngomongnya sedikit katanya batal. 2. Wal fi'lul kasir. Nah ini nih yang sering terjadi mah ini kayaknya nih. Ini ingat, kalau fikih, bicara fikih ranah ikhtilaf ya. Jadi kalau ada yang make pemahaman mazhab lain jangan disalahin ya. Ini yang saya sampaikan mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i ini yang sering batal nih. Orang ketika sholat melakukan pekerjaan yang banyak walau sahwan, walaupun lupa. Nah ini. Kalau lagi sholat ngomong mah jarang, nggak ada kayaknya nggak ada. Tapi kalau melakukan pekerjaan, nah ini yang banyak ini nih, yang banyak. Di sini disebutnya kalau pekerjaannya banyak. Yang disebut banyak itu dalam fikih 3 kali berturut-turut. Jadi maksudnya mengerjakan di sini teh mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan sholat. Maksudnya begitu ya. Jadi yang dimaksud bekerja di sini itu adalah mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan sholat. Biasanya yang sering garuk-garuk. Nah ini biasanya yang sering. Kita gatal terus kita garuk-garuk. Kalau 3 kali berturut-turut batal. Apalagi itu pun kalau dilakukannya oleh lebih dari 1 juz anggota badan. Lebih dari 1 juz anggota badan ya. Ingat-ingat nih kata kuncinya. 1, dia melakukan pekerjaan lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang kedua dilakukannya lebih dari 1 juz. 1 juz anggota badan. Kayak telunjuk. Ini kalau telunjuk disebutnya 1 juz. Nah ini 1 juz nih kalau telunjuknya. Jadi setelunjuk ini disebutnya 1 juz ini ya. Kalau udah 2, nah ini udah 2 juz berarti ya. Jadi kalau 1 juz dia mau gerak berapa kali juga nggak batal. Makanya kalau lagi tahiyat kan ada yang digerak-gerakin tuh tahiyatnya. Nah itu nggak batal. Karena yang bergeraknya cuma 1 juz. Tapi kalau 2, ini yang dimaksud nggak boleh lebih dari 3 kali itu kalau 2 jari bergerak gitu ya. Ngegaruknya 2 jari, apalagi kalau 5 kan gitu semuanya gitu ya. Ini batal udah ini ya. Jadi yang nggak batal itu kalau 1. Jadi kalau kita gatal di pipi tempelin, nah gini aja garuknya gitu ya. Jadi 1 aja yang geraknya, ininya aja telunjuknya. Kalau 5 jangan lebih dari 3 kali. Berarti 1, 2. Nah udah kalau segitu doang mah nggak batal, nggak termasuk banyak gitu ya. Tapi kalau 3 kali aja, ini udah batal. Kalau udah 3 kali. Yang sering lagi kalau ruku, orang dari ruku nih biasanya yang banyak dah gitu ya. Ini yang kadang itu teledor mungkin apa nggak paham atau nggak tahu lah nggak ngerti gitu ya. Saya suka mendapati itu kalau habis ruku itidal. Ruku sami'allahu liman hamidah. Tangannya tuh kagak diem. Sarung lah apalah gitu kan. Mending kalau 1 tangan dua-duanya. Gitu ya kadang. Apalah gitu ada aja gitu. Jadi kagak diem.
Ini berarti kan dia melakukan pekerjaan di luar pekerjaan sholat. 3 kali berturut-turut batal. Itu. Ini yang sering kan kalau dalam i'tidal gitu ya. Naikin sarung lah gitu ya. Ada aja gitu ya. Sekali lagi, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau mazhab yang lain kan baca Quran kagak batal, menggendong anak kagak batal kan gitu ya. Apalagi kalau kita di Mekah, udah aneh-aneh ada orang sholat macam-macam gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau fikih mah jangan diperdebatkan lah gitu ya. Berarti mereka mungkin punya pemahaman lain gitu ya. Atau ketika ruku ada yang goyang-goyang. Ya, gini nih. Nah, ini udah batal gitu ya. Atau tidak juga kadang yang banyak tangannya. Sami Allahu liman hamidah tangannya goyang. Nah, ini juga ya. Atau yang salah lagi enggak tumanina. Sami Allahu liman hamidah langsung turun. Nah, jadi enggak tumanina dulu, enggak berhenti dulu. Nah, itu juga batal karena itu mah berarti enggak pakai rukun, enggak pakai tumanina. Gitu ya. Itu yang sering. Termasuk juga pekerjaan yang banyak itu kalau kita ngisi soft. Ngisi soft di depan ada yang batal keluar, berarti kan kosong. Ini soft kan gitu ya. Di barisan berarti kan kosong. Kan itu harus kita tutup. Karena jamaah kalau kita sholat di belakang soft yang kosong, kita nggak dapat hadiran jamaah. Jadi gitu nih. Ini berabenya gitu ya. Makanya harus nutup. Tahu rapatkan tuh begitu. Karena kalau ada yang kosong aja satu, itu yang di belakangnya kalau dapat fadilah jamaah. Kan sayang ya, sholat berjamaah tapi gak dapat fadilah gara-gara dia nggak ngisi yang kosong. Oke, harus dipenuhi ditutup gitu. Nah, kalau ada yang batal, berarti kan yang harus ngisi di depannya ya. Jangan kosongnya di sini, yang ngisi dari sini jangan ya. Jadi yang di belakangnya yang harus ngisi ke tempat itu. Ngelangkahnya jangan lebih dari 3. Ngelangkahnya 1, 2, berhenti dulu, tumaninah dulu. Nah, ini nggak batal ini ya. Tapi kalau dia 3 kali berturut-turut 1, 2, 3, nah ini adalah batal ini ya. Karena berarti bergerak 3 kali disebutnya. Jadi harus berhenti dulu, 2 berhenti, jangan sampai 3 kali. 1, 2 berhenti dulu, tumaninah. Seukuran baca subhanallah tumanina itu ya. Tapi subhanallah jadi baca. Karena itu kan bukan bacaan tumanina, ukurannya doang. Udah diem, maju lagi. 1, 2. Nah ini mah kalau jalan kayak tadi mah mau sampai baris ke depan sono juga nggak batal. Asal 2 berhenti, 2 berhenti. Nah gitu ya. Itu salah satunya. Termasuk kalau kita lagi sholat ada yang lewat ke depan kita. Kan itu sunnah dihalangi kan ya. Makanya kalau sholat sendirian di masjid kosong, maka sunat pakai tanda surah itu ya, yang kayu biasanya juga ada ya. Itu supaya menandakan, atau kalau punya sejadah mah pakai sejadah kan gitu ya, supaya orang tahu kita lagi sholat, jangan sampai dia lewat ke depan kita. Jadi nggak boleh dia lewatin itu di tempat sujud ya, di tempat sujud. Kalau lewatin ke situ mah nggak apa-apa. Ya walaupun kurang sopan lah orang lagi sholat gitu ya. Tapi secara hukumnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dia lewatnya di depan tempat sujud. Kalau ke depanan nggak apa-apa gitu. Lewatnya nggak apa-apa. Nah kalau ada yang kagak tahu, kan kita harus sunnah menghalangi ya. Kalau ada yang kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang mau lewat, kan harus pakai isyarat begini ya. Pakai tangan kan ya, dikasih isyarat supaya dia jangan lewat kan begitu ya. Nah ini juga hati-hati pergerakannya maksudnya. Jangan sampai lebih dari 3 kali. 1 berhenti dulu tahan dan gitu ya. Baru udah tumanina taikin lagi. Nah gitu ya. Itu pergerakan-pergerakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dijaga ketika kita sholat. Jangan sampai melebihi dari 3 pergerakan. Gitu ya. Wal fi'lul kasir walau sahwan, walaupun lupa batal katanya. Walaupun lupa juga batal. Jadi mau lupa mau ingat batal aja pergerakannya ya. Kemudian yang membatalkan sholat wal hadasul akbar awil asgor. Nah ini jelas ini ya. Hadas besar atau hadas kecil, jelas ini ya. Kalau hadas besar itu apa? Yang mewajibkan mandi besar disebutnya ya. Yang mewajibkan mandi besar.
Ada berapa isinya? Yang mewajibkan kita mandi besar ada berapa? Keluar air mani, hubungan badan suami istri, perempuan haid atau perempuan nifas. Nah itu ya, itu yang mewajibkan seseorang mandi besar, itu ya, wajib. Namanya hadas besar, kan itu ya. Mimpi hubungan badan ya, mimpi hubungan badan sampai keluar air mani, nah itu juga wajib mandi besar. Kalau hadas kecil yang mewajibkan kita wudu, kalau hadas kecil ya. Jadi hadas besar ataupun hadas kecil ketika sholat, maka sholatnya menjadi batal. Lagi sholat keluar air mani misalnya begitu ya, atau lagi sholat kentut, buang angin, nah itu juga jadi batal karena dia berarti hadas gitu ya. Kemudian yang membatalkan sholat wahudusun najasah, kena najis allati la yufa anha, yang najisnya tidak dimaafkan. Nah ini para jamaah ya, hati-hati dalam sholat, harus menjaga tentang najis yang najisnya tidak dimaafkan. Bangke, laron, nyamuk, itu yang kacau nyamuk itu ya. Lagi sholat digigit nyamuk, pas kita tepuk darah, nyamuknya ada darahnya kan itu ya. Nah udah itu batal itu namanya. Kecuali kalau najisnya kering dan bisa dibuang pada saat itu, nggak batal. Najisnya kering dan bisa dibuang pada saat itu, nggak apa-apa itu. Kita lagi sholat, ada bangkai cecek, udah kering, udah lama di atas mungkin ya, udah lama kering, jatuh ke paha kita misalnya, kita sentil kan itu ya. Yang penting pergerakannya nggak lebih dari 3 kali ya, sentil. Nah itu mah nggak batal, asal langsung dibuang. Tapi kalau nggak bisa dibuang, udah batal itu. Kena apa aja dah, najis darah atau bangke yang tidak dimaafkan. Kalau yang dimaafkan nggak apa-apa. Seperti apa yang dimaafkan? Darahnya sedikit, atau sering disampaikan juga maaf, seperti ada yang penyakit bisul gitu ya, ada yang bisul, begitu bisulnya di pantat lagi gitu ya, begitu lagi sujud apa ruku pecah. Nah itu nggak jadi batal karena itu mah keluarnya tidak disengaja. Nah seperti itu contohnya yang dimaafkan tuh najis seperti itu. Wassalamu amdan, baca salam sengaja fi ghairi mahalihi, bukan pada tempat salam. Nah ini kayaknya kagak ada juga ini ya, orang baca salam bukan pada tempatnya, kecuali kali ya lagi sholat ada yang baca salam kali begitu ya, ini latah kali orangnya ya, waalaikumsalam gitu, padahal dia lagi sholat kali, udah batal itu, batal itu. Membaca salam bukan pada tempat salam. Wa fi'lu syai'in minal arkanil fi'liyah amdan fi ghairi mahallihi, kemudian melakukan rukun bangsa pekerjaan bukan pada tempatnya. Ruku, kita ruku terus itidal, beres itidal ruku lagi, nah, nambahin ruku berarti batal udah itu, nambahin rukun bangsa pekerjaan, nambahin ruku, nambahin sujud misalnya gitu ya. Wariddatu murtad, ini ada-ada aja ya orang ya lagi sholat murtad. Ingat murtad ada 3 murtad ya, ada 3 murtad itu ya, murtad ucapan, murtad pekerjaan, dan murtad keyakinan. Murtad itu apa? Pembatalan syahadat. Nah, ingat-ingat ya. Murtad itu pembatalan syahadat. Kalau kita suka bilangnya keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam berarti syahadatnya batal, kan gitu ya. Karena orang yang masuk Islam harus baca 2 kalimat, kan begitu ya. Maka ketika dia murtad, kita biasanya ngomongnya keluar dari agama Islam. Padahal murtad itu adalah pembatalan syahadat.
Karena syahadat itu termasuk rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini karena sama-sama rukun Islam, maka semua aturannya sama. Sholat ada rukunnya ya, puasa ada rukunnya, haji ada rukunnya. Berarti syahadat ada rukunnya enggak? Sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya. Berarti syahadat ada rukunnya enggak? Ada rukunnya enggak berarti? Syahadat itu menjadi rukun Islam nomor pertama. Ya, artinya sebelum kita ngecek sholat, sebelum belajar puasa, pasti orang yang pengen masuk agama Islam pasti disuruhnya syahadat dulu ya. Tapi rata-rata kita nggak paham ya tentang syahadatnya ya. Kita banyakkan belajar sholat, banyakkan belajar puasa, atau kalau yang mau haji umroh, manasik haji umroh, tapi kita ini kadang kurang memperhatikan masalah dua kalimat syahadat, padahal itu rukun Islam nomor 1. Sampai-sampai kita nggak tahu kalau syahadat itu punya rukun, syahadat itu punya pembatalan, syahadat itu punya syarat. Kayak sholat, kayak puasa, ada rukun, ada syarat, ada pembatalan. Kira-kira kalau kita nggak paham rukun, syarat, dan pembatalan, jangan-jangan syahadat kita, kalau syahadatnya kagak bener, berarti kita orang apa? Jangan-jangan gitu maksudnya, jangan-jangan itu jangan-jangan ya. Waduh, repot ini gitu ya. Orang sholat kagak ngerti rukun, kagak ngerti syarat, kagak ngerti pembatalan sholat. Kira-kira sholatnya jadi gimana? Kan begitu ya. Orang mau haji, mau umroh nggak belajar manasik haji, manasik umroh. Kira-kira itu haji umrohnya bagaimana? Acak-acakan kayaknya. Ini ya. Nah, yang disebut murtad, kalau kita ngebahasinnya keluar dari agama Islam. Padahal murtad itu adalah pembatalan syahadat. Orang yang murtad berarti syahadatnya batal. Orang yang syahadatnya batal berarti dia menjadi orang kafir. Kan begitu ya. Nah, berarti yang harus dipahami nanti PR-nya tentang pembatalan syahadat, tentang rukun syahadat, tentang syarat syahadat. Supaya kita benar-benar udah syahadat, maksudnya begitu ya. Jangan sampai udah belum syahadat, udah kapan? Pas mau nikah. Ya, betul. Syahadatnya dibimbing lagi sama KUA, kan begitu ya. Ngikutin doang kita syahadatnya ya. Kagak ngerti mana rukun, mana syarat, kan gitu ya. Sholat udah belum? Udah, kayak bocah. Udah sholat nak? Udah. Bisa. Itu ngikutin ayah aja udah. Nah, jadi kayak begitu kita ya. Nauzubillah ya. Nah, ini mah kelewatan ya. Orang lagi sholat murtad gitu ya. Tapi bisa saja, karena murtad itu ada 3. Murtad ucapan, murtad kelakuan, murtad keyakinan. Bisa saja. Pembatalan syahadat itu ada 3. Diucapin, atau dilakukan, atau menjadi keyakinan. Misalnya dia lagi sholat punya keyakinan di hatinya, nih lagi sholat ya, dia ragu tentang Allah, kan berarti murtad orang kalau begitu ya. Lagi sholat tiba-tiba tahu kesambet setan mana kali begitu ya, tiba-tiba saya lagi ngapain sih nih ya, sholat apa sih, nyembah Allah, Allah siapa sih, udah itu murtad orang kayak begitu. Berarti dia meragukan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah murtad. Begitu dia murtad, batal sholatnya, udah batal. Itu ya. Ini sampai dibahas nih ya sama pengarang kitab gitu ya. Takut terjadi gitu ya, takut terjadi. Dan supaya kita paham juga tentang apa itu murtad gitu ya. Wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan murtad. Wan kisapul aurat, termasuk lagi yang membatalkan sholat adalah terbuka aurat. Jelas ya. Aurat laki-laki sama aurat perempuan beda, dalam sholat beda ya. Kalau laki-laki dari mana? Pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika sholat kalau kebuka jadi
batal. Tapi kalau langsung ditutup nggak batal. Lagi sholat pakai kain doang, angin gede, sholatnya di luar, keangkat kena angin, tapi langsung kita turunin lagi, nggak batal itu mah ya, nggak batal. Nah termasuk yang harus diperhatikan, hati-hati kalau mau sholat yang nggak pakai kolor, yang nggak pakai celana dalam ya. Saya udah sampein, kalau ada kain yang bolong, apalagi tukang rokok pasti bolong itu mah ya. Hati-hati, segede beras aja bolong, itu udah terbuka aurat disebutnya. Di paha nih kain bolong, cuman sebesar beras, bolongnya segitu. Kalau paha, kulit paha kita kelihatan, batal. Makanya penting kalau pakai sarung, pakai jubah, dalamnya pakai kolor. Kolornya kolor sapinah disebutnya kalau di pesantren mah. Kolor yang di bawah lutut. Nah, jangan yang kolor bola, jangan. Kolor bola mah sama aja bohong gitu ya. Karena di atas dengkul kolor bola mah ya. Jadi kolor sapinah namanya, di bawah lutut. Supaya apa kolor sapinah ini? Takut pakai sarungnya bolong, ada bolong kecil, atau jubahnya bolong kecil, ketutup sama kolor gitu. Atau pakai celana panjang, nggak apa-apa. Jadi didobel gitu, didobel. Karena jadi yang dimaksud terbuka aurat itu bukan hanya besar saja, sebesar beras saja bolongnya itu sudah termasuk terbuka aurat, gitu ya, terbuka aurat. Wa taghirun niyah, termasuk lagi membatalkan sholat apabila dia robah niat. Robah niat. Robah niatnya gimana? Lagi sholat tiba-tiba ini pindah sholat fardu, apa dari sholat fardu pindah sholat sunat. Nah gitu tuh. Jadi ada orang lagi sholat niatnya kayaknya kita mah nggak ada yang begini ya. Ini orang lagi bingung kali sholatnya gitu ya. Gitu enggak. Masa lagi sholat berubah niat gitu ya. Tapi kalau sampai terjadi batal gitu ya. Lagi sholat berubah niat gitu ya. Ini dijadiin sholat qobliyah aja dah kan begitu ya. Lagi sholat maghrib sendirian, lagi sholat subuh sendirian, tiba-tiba ada yang datang, mau berjamaah, robah aja dah jadi sholat sunat misalnya gitu ya. Nah udah batal itu, bukan robah jadinya, sholatnya udah aja batal gitu ya. Kita berjamaah aja nanti sama yang baru datang, merubah niat. Wa taghirun niyah ghairul munaw bi ghairi uzrin kasor niyatil fardi lan nafilah, seperti memindahkan niat sholat fardu kepada sholat sunat. Kemudian wa tahawwulu anil kiblat bisodri, pindah kiblat dengan dada, amdan dengan sengaja. Kan wajib sholat itu menghadap kiblat. Ingat, dalam sholat yang jadi patokan menghadap kiblat itu bukan muka, bukan. Kalau toab kita harus ke Ka'bah. Kalau toab ya, beda sama sa'i. Kalau sa'i mah mau ngebelakangin Ka'bah, mau miring, sah sa'i mah ya, mau gimana aja sah ya. Tapi kalau toab nggak boleh ya, harus menghadap Ka'bah. Tapi yang jadi ukuran menghadap Ka'bah kalau lagi toab apanya? Yang pernah haji, yang pernah umroh. Kalau kita lagi toab ya, melilingin Ka'bah, kan Ka'bah tuh ada di ini ya, di kiri ya, kiri kita ya. Yang menghadap Ka'bah itu kalau dalam toab mah ini. Pundak ini. Jadi bukan badan kayak sholat, bukan. Kalau sholat mah kita gini ya. Kalau toab mah ini nih. Ini yang harus selamanya ke Ka'bah. Kalau lagi toab ketabrak orang, begitu misalnya ketabrak orang, itu harus buru-buru diginiin. Kalau ketabrak orang marah dulu, batal udah itu ya. Kelamaan maksudnya ya. Kalau lagi toab gitu ya. Jangan pakai marah dulu, kalau ketabrak orang buru-buru gini ya. Jalan lagi gitu. Itu kalau lagi toab. Tapi kalau lagi sholat yang jadi ukuran menghadap kiblat itu bukan bahu, bukan wajah, tapi dada. Nah kalau lagi sholat mah dada. Jadi harus menghadap kiblat itu adalah dada, dadanya. Mukanya mah kemana aja boleh sholat, sono gitu ya. Penting dadanya ke kiblat, sah sholat begitu, nggak apa-apa. Atau ke atas gitu ya, nggak apa-apa ya. Nunduk boleh, penting dadanya ke kiblat. Ini yang nggak boleh belok dari kiblat. Kalau lagi sholat tiba-tiba ada yang nabrak gitu ya, nabrak, kegoyang, buru-buru balikin. Kalau nggak dibalikin buru-buru batal. Kalau sampai lama gitu, jadi buru-buru balikin. Nah ini yang harus dijaga dalam sholat, dada yang harus ngadep kiblatnya.
Wa tahawulu anil kiblat bisodi amdan illa fi sholati siddatul haub wa nafilatus safar, kecuali dalam sholat siddatul haub. Nih Pak Wahono ini kalau lagi perang siddatul haub boleh nggak madep kiblat gitu ya, sambil lari bawa senjata sholat gitu ya, sholatnya para tentara ini siddatul haub, nggak usah madep kiblat gitu ya. Atau sholat di perjalanan, di pesawat, sholat di bus, sholat udah itu mah kemana aja ngikutin kendaraan, nggak usah madep kiblat, karena pada hakikatnya kemana saja kita menghadap di situ ada zat Allah sebetulnya ya. Tapi kalau dalam keadaan normal simbolnya adalah Ka'bah gitu ya. Sampai di situ para jamaah, alhamdulillah selesai bab tentang pembatalan sholat. Nanti pada pertemuan berikutnya dilanjutkan bab sholatul jamaah. Mudah-mudahan manfaat, amin ya.